Yang terhormat Wakil Bupati Sleman Bapak Danang Maharsa SE, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, yang kami hormati Bapak Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Kepolisian Resort Kota Sleman, yang kami hormati Komandan Komando Distrik Militer 0732 Sleman, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, yang kami hormati Koordinator Wilayah Badan Intelijen Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sleman, yang kami hormati staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan Kabupaten Sleman, yang kami hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Sleman, yang kami hormati Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah DIY. Kemudian yang kami hormati pula dari pimpinan PT Pertamina cabang DIY, kemudian juga dari pimpinan Iswana Migas DIY, yang kami hormati pula dari Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian tentunya Bapak Ibu hadirin dari semua OPD yang tergabung di anggota TPID Kabupaten Sleman, Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia. Izin pada kesempatan kali ini yang utama dan utama, mari selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala wa yang atas limpahan rahmat hidayah inayahnya, sehingga pagi hari ini kita hadir dalam acara high level meeting tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Sleman menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Bapak Wakil Bupati yang terhormat, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami melaporkan penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut. Kemarin satu latar belakang bahwa tingkat inflasi tahunan DIY pada kesempatan kali ini berada di atau diukur dari pergerakan harga di kota Jogja maupun di kabupaten Gunung Kidul, yang saat ini pada posisi inflasi tahunan nasional di angka targetnya adalah 2,5 plus minus 1%. Tingkat inflasi DIY pada saat ini menyentuh di angka atau terendah sejak tahun 2024 di angka minus 0,30% year-on-year. Sedangkan untuk tingkat inflasi bulanan DIY mengalami inflasi sebesar minus 0,80% atau mantuman pada bulan Februari, sehingga angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi deflasi di lingkup daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan di Kabupaten Sleman merupakan kabupaten non IHK, yaitu kabupaten yang tidak ditetapkan sebagai kabupaten pantauan inflasi oleh BPS, sehingga untuk menghitung tingkat inflasi menggunakan perhitungan indeks perubahan harga yang dapat dijadikan acuan untuk pengaruh kebijakan daerah terhadap komoditas-komoditas penyimpanan. Antara lain, pada saat ini BH Sleman pada minggu terakhir berada di angka minus 3,07%, yang penurunannya disebabkan oleh beras yaitu minus 0,80%, cabai rawit 0,79%, dan bawang merah minus 0,56%.
Sehingga pada kesempatan kali ini BPD Sleman mengadakan high level meeting untuk sebagai satu media komunikasi yang efektif untuk menjaga sinergitas dan dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Sleman. Romawi 2 tujuan HLM bertujuan untuk mengkoordinasikan dan menjaga komitmen seluruh stakeholder dalam rangka menjaga stabilisasi harga, pasokan bahan pokok penting maupun juga tentunya ketersediaan dan distribusi yang lancar, termasuk komunikasi dan yang efektif. Selain itu, HLM juga untuk memastikan peningkatan kebutuhan masyarakat pada bulan Ramadan ini menjelang Hari Raya Idul Fitri dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Demikian laporan kami. Selanjutnya mohon Bapak Wakil Bupati dengan memberikan arahan sambutan. Kami menyampaikan beberapa sambutan. Kami mohon izin Bapak Bupati sekiranya mewakili pada pagi ini memohonkan izin karena ada acara mendadak tidak bisa diwakilkan dan nanti setengah 9 harus meeting dengan dari pusat. Jadi sekarang mungkin Bapak Ibu sudah merasakan beberapa rapat dengan pusat ini banyak meetingnya. Mungkin ini bagian daripada efisiensi anggaran. Jadi harus Jakarta kan SPB, isinya pasti mengeluarkan. Tapi saya bagus, ini sedikit cerita sebelum saya gambar. Jadi refocusing pengurangan efisiensi anggaran itu bukan efisiensi, hanya saja program yang diefisiensi itu dipindah yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Itu saja. Jadi kalau dibilang efisiensi enggak mau itu rakit loh. Dan program ini berubah. Mungkin Bapak Ibu di jalan-jalan Pak Kota berkurang. Ya toh? Mungkin Bapak Ibu rapat-rapat seperti ini yang tidak penting, ini berkurang. Nah itu aja. Kalau dunia nggak berukuran saya bilang, cuma dialihkan. Inilah yang mungkin dilakukan masyarakat itu berbeda. Dan efisiensi ini ngomongnya anggaran juga problemnya nggak bisa berjalan. Tidak. Ini tentu dalam rangka melatih kita. Bapak Ibu jauh ya, posisi kita sama. Kita punya tanggung jawab yang harus kita sampaikan bahwa kurangi hal-hal yang bisa dimanfaatkan fokus untuk kepentingan dia berikut saja sebenarnya. Jadi kalau gitu ono itu dilihat sudah dirapat itu mudah-mudahan lah ini akan Pak Prabowo ini nanti benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang ya nggak apa-apa lah kita ilmu waktu tayo. Itu bagaimana kok malah yang ini. Kalau boleh jujur, sebenarnya Jogja itu dibanding daerah lain lebih banyak mempunyai potensi pariwisata keindahan alam yang tidak kalah dengan yang berbahwa kira atau Joko tadi seolah nah ya bahasa semua bandingin yang Joko sekarang kita apa-apa punya tapi tidak apa-apa lah nanti menyokong berarti yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama tentunya kami bersyukur, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir kesempatan ini untuk mengikuti meeting tingkat kabupaten terkait dengan pengendalian inflasi daerah. Kegiatan ini memang biasanya secara rutin sering kita lakukan di saat kita menghadapi perayaan hari raya besar agama yang mungkin
efeknya itu nanti akan berimbas kepada kepentingan masyarakat. Contoh, biasanya kalau mau lebaran ini kan harga-harga sering pada naik, barang jadi berkurang dan lain sebagainya, sehingga inilah yang sebenarnya nanti akan menimbulkan inflasi. Maka dari itu kewajiban pemerintah daerah dengan semua stakeholder yang ada ini memantau dan menjaga agar harga dan barang ini tersedia dan bisa dimanfaatkan atau dibeli oleh masyarakat. Itu saja. Tetapi ini terkait dengan inflasi. Jadi Bapak panggilannya Pak Eling atau Pak Wawan. Saya paling panggil Pak Eling. Karena Pak Eling manfaat kode itu apa ya? Eling bujurnya gitu ya. Itu pas kode Pak. Pak Wawan. Jadi barusan Pak Wawan itu menyampaikan karena dia memantau secara besar di sebenarnya sekarang Jogja itu lebih mengarah di deflasi daripada di inflasi, sehingga barang yang ada itu lebih banyak daripada daya beli masyarakat, sehingga daya beli masyarakat saat ini berkurang. Ini nggak tahu apa karena perekonomian yang mengakibatkan money yang terjadi di masyarakat itu berkurang, atau memang gaya hidup yang saat ini lebih bisa dibatasi oleh masyarakat. Contoh, sekarang pejabat dan keluarganya itu kalau belanja barang murah mesti nanti akan menjadi sorotan. Jadi juga repot. Kita mau berlibur dimanapun dengan soal gaya-gaya yang menjadi sorotan. Kita belanja, nggak usah kita, istri kita aja bawa tas merek juga sorotan. Jadi bingung ya wes lah. Asal bodoh kok itu kok saya ini di Indonesia. Ya kan? Ya ya kan? Padahal yang begitu. Dulu kawan itu ya udah untuk usulan kau ya iso kita nggak tahu. Lo kan iya. Tapi kan ya ini kan. Tapi ada efek bagus. Tidak yang kita tunjukkan sekarang ini. Nah, hanya jadi orang desa itu paling benar karena pengaruhnya terhadap perubahan gaya hidup itu minim. Kalau kita di perkotaan mesti kita di desa paling yang berbulan itu binani yang main kok tahlil itu aja orang tuh Abu Hermes paling sarukan kalau kamu itu nggak bisa cukup. Kita ibu-ibu arisan wah kasih raganti dulu ini dulu kan itu ibu ya nggak? Oh iya itu Bapak Ibu, sehingga yang paling penting di dalam background meeting ini adalah nanti monggo untuk memantau secara kontinu terkait dengan persediaan bahan-bahan pokok yang beredar di masyarakat, terutama di bahan ini sudah mencukupi atau masih kurang atau masih membutuhkan beberapa tambahan, kalau nanti dibantu juga termasuk kenaikan harga, karena biasanya mendekati hari raya besar ini harga ini pelan-pelan akan mengalami kenaikan. Prinsip kenaikan saat itu dirasa masih wajar, tidak masalah. Tapi kalau sudah tidak wajar dan masyarakat sudah tidak mampu untuk mendapatkan barang itu, ini menjadi perhatian. Kadang masyarakat mampu beli, ini bahannya terbatas. Contoh kasih beberapa hari lalu kami memantau di beberapa wilayah terdapat antrian banyak. Memang bahannya tidak ada karena ada salah satu jalan pusat. Ini sedikit banyak kami pantau di masyarakat bukan secara pribadi, tapi saya sering ngobrol dengan masyarakat terkait dengan persediaan gas ini juga masih sedikit menjadi permasalahan masyarakat. Kalau nanti
ada Pertamina ini. Dan biasanya Sleman itu di setiap hari besar sudah mengajukan surat untuk meminta kuota tambahan terkait dengan gas ini. Tapi karena ada efek kebutuhan yang meningkat kemarin, ada juga laporan kadang gas kita itu juga yang harusnya jatahnya untuk Sleman keluar daerah di perbatasan. Karena mungkin kebutuhan saya lebih banyak. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita semuanya. Nanti mohon ini bisa dipahami kita semua. Monggo tidak perlu berbanyak lebar terkait dengan ini. Intinya kita bahas bersama-sama. Tetapi dari pemantauan kami sampai detik ini, khusus untuk Kabupaten Sleman, di dalam persediaan bahan pokok dan juga dari kenaikan harga ini masih relatif stabil dan terjangkau. Dan ini nanti bisa kita pertahankan sampai perayaan hari besar dan pasca perayaan hari besar. Nah, biasanya setelah hari besar ini juga ada momen masyarakat yang ini biasanya juga akan meningkatkan beberapa kebutuhan. Karena biasanya masyarakat setelah Idul Fitri ini banyak berlibur di beberapa tempat yang meningkatkan biasanya mungkin restoran karena kualitas gasnya juga bahan bakunya dan lain. Untuk mengatasi beberapa kelangkaan kebutuhan pokok Kabupaten Sleman ini mulai minggu ini atau minggu depan? Hanya minggu ini kalau nggak minggu depan. Minggu besok ya? Oh, besok pagi ya Pak. Sleman akan mengadakan kegiatan pasar murah sekitar 36 titik yang kita lakukan di beberapa kelurahan yang sudah kita pantau kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Jadi dari harga ini memang ada selisih lebih murah daripada harga pasaran di luar, karena selisih harga ini akan kita biayai dari pemerintah. Dinas Perdagangan ini sudah menganggarkan ya untuk memberikan subsidi harga ini selisihnya, sehingga kalau dibilang murah ya selisihnya harga ini dicampur biar nanti benar-benar masyarakat yang membutuhkan ini yang nanti bisa merasakan. Sehingga kami harap masyarakat jangan khawatir terkait dengan persediaan bahan pokok. Nanti kami akan membantu persediaannya dengan di beberapa kelurahan. Tolong nanti setelah pamfletnya ini jadi dari dinas bisa ke masyarakat agar tahu jadwalnya kelurahan ini pasar murah hari kapan sampai kapan. Rata-rata setiap kelurahan itu sekitar 150 sampai 200 paket sembako. Saya kira cukup untuk setiap kelurahan. Kalau dulu kita mengadakan di Apanewon, tapi untuk lebih mendekatkan masyarakat lagi agar jangkauannya ini lebih luas, kita sekarang narain di setiap kelurahan. Di satu hari ada mungkin 2 atau 3 kelurahan yang mengadakan. Nah, kalau ini kita adakan satu-satu sebulan ini. Ini salah satu kita untuk bisa nanti mengatasi kelangkaan barang yang ada. Tolong Bapak Ibu nanti umpamanya di pertengahan jalan ini ada hal-hal yang nanti perlu kita sikapi, sama BBM ini kan isunya masyarakat dan oplosan ini kan isunya menjadi berkurang karena kepercayaan kita BBM ini kurang juga. Saya kira yang oplosan itu cuma minuman. Ini ya dunianya sekarang semua proses. Jadi mohon nanti juga dari Pertamina bisa memberikan gambaran ya pemangkas nilon nanti dan lain sebagainya mohon kita bahas di kalau kondisinya masih bertahan seperti ini, saya kira semua bisa jadi bisa itu Bapak Ibu ya bisa
ini selamat mengikuti big level meeting. Jadi semua kegiatan dalam lingkungannya untuk melaksanakan kegiatan kita sebagai pelayan masyarakat di lingkungannya masing-masing. Demikian untuk dari kami dari Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahwa Wakil Bupati dan juga laporan dari Pak Kabar Perekonomian sebenarnya sudah disampaikan. Oh ya, mohon maaf, Bu Kepala BPS, terima kasih juga. Telah disampaikan berkaitan dengan materi dari high level meeting kita pada kesempatan ini, dan mungkin kami nanti akan menambahkan beberapa hal yang disampaikan oleh beliau. Kita mulai saja. Jadi kalau berkaitan dengan perhitungan inflasi Kabupaten Sleman, Pak Wagub tadi juga sudah sampaikan juga. Jadi ini hasil dari BPS. Jadi memang untuk di Yogyakarta untuk IHK atau indeks harga konsumen itu ditunjuk untuk Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul. Selebihnya itu kita memakai indeks perkembangan untuk harga atau IPH. Berkaitan dengan deflasi dan sebagainya tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati. Jadi angkanya seperti yang ada di selanjutnya strategi untuk strategi kita itu kita tadinya 4, kemudian kita tambah menjadi 1, sehingga strategi inovasi kita adalah 5K, yaitu ketersangkuan harga, ketersediaan stok atau pasokan, kemudian kelancaran distribusi, yang keempat adalah komunikasi efektif, yang kelima adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, berkaitan dengan keterjangkauan harga, saya pikir pada saat ini memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan dari HET, gitu, yang kami sampaikan. Namun secara umum memang sebetulnya harga kita itu masih sesuai dengan HET. Kemudian yang kedua, ketersediaan stok pasokan, kita ada pasokan yang memang cukup dan beberapa lebih dari cukup. Masuk nanti sampai kita perkirakan sampai hari raya Idul Fitri. Selanjutnya untuk kelancaran distribusi secara umum, alhamdulillah kita termasuk di daerah yang untuk pelaksanaan distribusinya tidak mengalami kesulitan. Kemudian banyak juga distributor untuk wilayah ini ada di Kabupaten Sleman, sehingga kita tidak merasa ada permasalahan berkaitan dengan kelancaran distribusi. Selanjutnya berkaitan dengan komunikasi efektif, pada pagi siang hari ini adalah salah satu bagaimana kita menjalin bisa berkomunikasi secara efektif sehingga informasi-informasi sampai kepada masyarakat, termasuk berkaitan juga dengan ini kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah, baik yang ada di kabupaten, kemudian di tingkat provinsi maupun pusat. Dan harapannya memang dengan adanya kegiatan ini adalah kita bisa menjaga masyarakat dan tidak ada disparitas harga yang terlalu tinggi. Selanjutnya, kalau kita lihat kondisi dan kegiatan menjelang Hari Besar Keagamaan, jadi Pak Wagub juga sudah sampaikan berkaitan dengan perkembangan inflasi. Kemudian kalau kita lihat perkembangan harga-harga, di sini ada 3 warna, ada warna merah, warna hijau, kemudian warna putih. Warna merah itu adalah warna yang ada kenaikan dari minggu per minggu, dan kenaikannya ini juga di atas HET maupun HAP. HAP itu adalah harga acuan pembelian, kemudian HET itu adalah harga eceran tertinggi. Kemudian warna putih itu yang sesuai dengan HET maupun HAP. Data-data ini kita ambil berdasarkan pantauan yang memang selama ini kita pakai, yaitu ada di 8 pasar pantauan di wilayah Kabupaten Sleman. Kalau kita lihat, yang warna merah ini adalah beras
baik beras medium maupun premium. Untuk beras medium, HET-nya 12.500, kemudian saat ini 13.500. Dan untuk yang premium, itu HET-nya 14.900, ini di pasaran 15.029. Kemudian untuk jagung, ini juga ada di atas HET, HAP, dan HAP kita itu adalah 5.000 per kilogram. Selanjutnya yang ada di bawah itu di sini ada daging ayam, kemudian telur ayam, kemudian bawang merah dan juga gula pasir untuk tulang. Dan yang warna putih yang masih adalah bawang putih, kemudian juga minyak goreng atau minyak hitam. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, tadi Pak Wagub juga sudah sampaikan, di mulai besok pagi itu Bapak Bupati akan membuka pasar murah ke sejumlah tadi ada 36 lokasi di kelurahan, dan bisa akan dibuka oleh beliau di Pandowarjo, Kelurahan Pandowarjo. Nah, ini nanti salah satu yang menjadi pilihannya adalah komoditas yang berwarna merah. Tapi nanti juga ada komoditas yang lain yang akan dilaksanakan. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan untuk ini, nanti Disperindak bersama dengan instansi yang lain nanti akan menjadi ujung tombaknya. Kemudian kami juga terima kasih kepada Bank Indonesia atau wilayah DIY yang sudah mensupport di dalam kegiatan ini, itu sebesar 72 juta. Nanti akan memberikan reduksi untuk biaya distribusi sekitar 2.000 per kilogram dan gitu ya. Sedangkan di APBD kita itu kita sediakan 34.437.500 ya. Selanjutnya juga kami juga bermitra untuk kegiatan yang nanti akan dilaksanakan itu bersama dengan Bulog. Kami terima kasih berkaitan dengan beras. Kemudian juga dengan Timsar Telur Nasional PPN Sleman, ini nanti untuk ketersediaan telur, daging ayam, kemudian juga Gapoktan Sleman, dan dari PT Salimania Praharjo, ini nanti untuk daging ayam. Ini menjadi komoditas yang nanti akan mewarnai dari kegiatan tersebut. Nah, sekarang untuk sasarannya memang untuk masyarakat umum di wilayah Kabupaten Sleman, dan misalnya besok itu di Kelurahan Pandowarjo, itu adalah terutama nanti untuk di wilayah di sekitar Pandowarjo. Selanjutnya kami sampaikan juga untuk ketersediaan atau pasokan bahan pokok kita. Jadi mulai dari beras, jadi kita ada kurang lebih sekitar 13 ya, untuk pasokan itu alhamdulillah terjamin, sehingga tidak perlu dikhawatirkan nanti untuk pasokan kita masih surplus, datanya ada di paling kanan. Nah, memang ini kemarin kami mengikuti untuk kegiatan TPID tingkat nasional, berkaitan dengan beras. Memang ini di tingkat nasional masih ada ditahan gitu, sehingga kita menunggu nanti dari Badan Pangan Nasional, untuk ini nanti bisa digelontorkan lewat Bulog, gitu ya Pak. Sehingga nanti SPHP-nya itu mudah-mudahan segera nanti bisa digelontorkan. Bulog juga siap ya Pak ya. Terima kasih. Nah, perkembangan untuk harga pokok penting untuk LPG ya, beberapa waktu yang lalu kami juga sudah melakukan pantauan ke tingkat SPBE, kemudian sampai dengan ke tingkat pangkalan. Alhamdulillah minggu kemarin sudah bisa normal kembali Pak Wagub. Jadi memang sebelumnya itu terjadi adanya kelangkaan terutama yang 3 kilo. Ada beberapa hal yang memang terjadi
penyebabnya adalah khususnya di kita itu adalah keperluan pariwisata itu memang cukup tinggi ya, karena kemarin itu ada hari libur juga, libur panjang bulan Desember, kemudian Januari dan sebagainya. Kemudian kebetulan juga sebelum puasa kemarin itu juga ada perayaan-perayaan terutama untuk resepsi pernikahan dan yang lain-lain. Dan puncaknya memang terjadi waktu itu adalah adanya dinamika kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan penjualan gas LPG 3 kilo itu di tingkat komersial. Namun demikian setelah itu ada pencabutan. Nah, setelah 2 hari pencabutan, ini memang terjadi kapal tanker yang membawa stok dari LPG itu tidak bisa merapat, Pak. Ada di beberapa titik, yaitu ada di yang sampai ke kita itu ada dari Cilacap, kemudian dari Semarang, kemudian Sore, Pak ya, Sore kemana ya? Rembang, itu memang tidak bisa merapat. Tapi alhamdulillah ini sudah bisa merapat dan stoknya juga sudah masuk semua. Selanjutnya pada bulan Maret untuk perencanaan LPG 3 kilo kita itu kita menyiapkan kurang lebih sekitar 3.891 metrik ton atau kurang lebih sekitar 1.296.960 tabung. Kalau nanti ini lebih dari yang cukup, ya, termasuk tadi kalau Pak Wagub itu juga menyampaikan itu di daerah perbatasan dengan Jawa Tengah, yaitu dengan Magelang, dengan Klaten. Ya, kalaupun ini nanti agak mudah sedikit ke sana, ini insya Allah kita masih cukup. Jadi, selanjutnya beberapa isu strategis yang kemudian juga perlu kita sikapi. Yang pertama adalah berkaitan dengan minyak. Nah, termasuk nanti di dalam kita akan melakukan kegiatan itu juga minyak kita. Ini juga kita sediakan. Kalau kita melihat, memang pergerakannya sebetulnya di bulan Februari, ya, itu ketersediaan dan pemakaiannya sebetulnya lebih rendah di puncak, kemudian ini kita mulai turun karena mungkin kemarin di Februari kita memang sangat tinggi dengan HET 16.700. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan beras SPHT. Insya Allah ini juga segera akan digelontorkan ya dari Bulog. Dan yang ketiga itu adalah untuk bawang putih. Dan yang keempat untuk LPG sudah tidak ada masalah, tetapi tetap harus kita pantau. Dan yang kelima itu adalah gula pasir, khususnya yang gula pasir kemasan. Kalau gula pasir yang tadi yang curah tadi kami sampaikan stoknya juga masih sangat cukup. Dan yang keenam ini adalah cabai. Memang ini cabai itu sebenarnya ini adalah ritme tahunan. Di sekitar bulan Februari itu hujan memang sedang di puncak, dan di saat itulah juga produksi kita itu memang menurun. Dan memang ini termasuk di tempat kita itu juga untuk produksinya ini memang agak menurun. Oke. Selanjutnya arahan dari Badan Pangan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan operasi pasar menjelang HTKM. Di Kabupaten Sleman kita mulai besok pagi, kemudian nanti sampai dengan tanggal 21 Maret 2025. Dan ini juga tentatif, seandainya nanti memang diperlukan ada tambahan, nanti akan kita tambah lagi untuk operasi pasarnya. Kalau itu cukup, ya kita sesuai dengan agenda yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya kami sampaikan agenda yang telah dilaksanakan untuk menjelang HTKM Idul Fitri 1446 ini adalah Kabupaten Sleman sudah mengeluarkan SK petunjuk pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah, yaitu nomor 13.1 garing KDH garing A garing
2025 tentang petunjuk pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah yang ditandatangani tanggal 24 Februari 2025 kemarin oleh Pak Bupati. Kemudian dari SK ini juga adanya reduksi, ya, saya sampaikan untuk harga-harga yang dimungkinkan nanti ada di atas IT tersebut. Kemudian yang kedua adalah tidak berkaitan dengan distribusi dan harga LPG sudah dilakukan dan ini tetap kita pantau. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan untuk bahan pokok harian. Setiap hari kita memantau di 8 pasar, kemudian juga di lokasi-lokasi distributor. Kemudian ini juga kita sudah tetap untuk waspadaan, sehingga nanti seandainya mungkin di tengah hari juga ada penimbunan dan sebagainya, maka ini juga termasuk nanti akan kita pantau. Lanjut. Nah, ini semua bisa tercapai. Memang kita telah melaksanakan kerjasama dengan beberapa daerah, termasuk ini kita mengirim, tapi juga kita menerima untuk barang-barang dari luar daerah, termasuk terutama dengan Bulog kita. Nah, untuk yang akan dilaksanakan yaitu pasar murah, kemudian doorstop, nanti termasuk tadi pernyataan dari Pak Wakil Bupati. Setelah ini nanti beliau juga akan melakukan doorstop pada rekan-rekan media. Kemudian untuk jadwalnya nanti juga bisa dilihat dan juga kami sampaikan untuk pasar murahnya. Dia akan dimulai besok pagi, yaitu di Sleman, Asli, kemudian di Turi, kemudian di Pakem, di Pos, dan seterusnya. Jadwal, ya, ini nanti jadwalnya ada di sini. Jadi mungkin itu hal-hal yang dapat kami tambahkan dan dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kami mohon dukungan pada rekan-rekan dari media untuk bisa menyampaikan informasi-informasi ini kepada masyarakat luas, sehingga harapannya nanti masyarakat yang membutuhkan, terutama nanti berkaitan dengan komoditas-komoditas yang ada di pasar murah atau nanti akan kita sediakan di beberapa lokasi yang kita sampaikan, itu bisa sampai ke masyarakat. Juga kami juga mau informasi juga kepada rekan-rekan media, terutama mungkin ada hal-hal yang mengakibatkan hal-hal yang harga naik dan sebagainya, kemudian ada tempat-tempat penimbunan dan sebagainya, kami sudah respon. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk LPG yang khusus untuk pariwisata sebetulnya begini. Jadi penggunaan untuk LPG 3 kilo itu sudah diatur. Dan memang penggunaannya ini adalah terutama untuk UMKM yang bergerak di salah satunya bergerak di bidang pariwisata, tetapi kategori UMKM kecil, UMKM kecil. Yang itu kalau kita kira-kira itu angkanya adalah bahwa per hari itu dia maksimal hanya menggunakan sekitar 2 atau maksimal 3 tabung. Jadi itu UMKM kecil. Nah, termasuk ini yang melayani di sektor pariwisata. Selebihnya itu harus menggunakan yang istilahnya menggunakan LPG yang tinggi, gitu. Non subsidi yang dia 5,5 dan 12 kilo. Tuh, kalau yang 3 kilo gitu. Jadi 3 kilo itu hanya dipergunakan untuk masyarakat miskin, kemudian UMKM yang kategori kecil tadi, yang gitu nih, termasuk di dalamnya adalah untuk yang tidak ada di sektor pariwisata. Kalau angkanya memang ini secara umum kan itu kita layani bersama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ASN. ASN ini
sesuai dengan surat edaran. Jadi sebetulnya surat edaran itu sudah disampaikan jauh hari atau jauh tahun yang lalu. Itu ASN tidak diperkenankan untuk menggunakan yang 3 kilo. Jadi harus menggunakan yang non subsidi. Jadi ini namanya kan 3 kilo ini untuk masyarakat yang miskin. Gitu. Jadi selanjutnya ini juga kami sampaikan hasil dari beberapa waktu yang kemarin kami mengadakan sidak gitu. Jadi tempo hari kami diperintahkan oleh Pak Wakil Bupati untuk kemudian sidak. Kita pastikan bahwa di tingkat STBE ini juga sudah sesuai dengan kuota masing-masing, sudah masuk sampai dengan hari ini. Kemudian yang kedua, di tingkat akhir juga demikian, di tingkat pangkalan juga sudah sampai. Karena kan waktu kemarin itu memang di SPBD itu banyak yang kurang, karena pasukannya memang kurang. Itu ditandai dengan antrinya dari truk dari akhir. Nah, kemarin kami ke SPBD sudah tidak ada antrian. Kemudian yang kedua dari akhir kami melihat juga bahwa truk itu tidak operasional di malam hari. Artinya apa? Mereka juga sudah mendistribusikan sampai ke pangkalan itu sudah dengan waktu yang ada, artinya sudah lancar. Demikian juga ke pangkalan kami melihat bahwa stok-stok yang ada di pangkalan sebetulnya sampai dengan sekarang ini juga masih ada. Jika pangkalan ini juga mendistribusikan termasuk di 3 hal. Yang pertama adalah langsung pada masyarakat yang diperbolehkan. Yang kedua itu ke UMKM kecil tadi. Yang ketiga itu memang warung pengecer. Gitu. Ada 3 unsur ini. Dan semuanya kami melihat sampai ke warung pengecer ini juga tidak ada kekurangan. Artinya stoknya memang sudah sampai ke masyarakat. Jadi gitu. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Hanya 20 komoditas pokok. -3 artinya memang deflasi ya. Itu secara rata-rata -3 itu andilnya terbesar oleh beras, cabai rawit dan bawang merah tersebut ada penurunan harga. Tapi hati-hati bahwa IPH ini minggu keempat itu -3 itu dihitung antar minggu, dari minggu keempat terhadap minggu ketiga. Kemudian untuk yang inflasi yang dirilis oleh BPS, dihitung oleh BPS itu kami menghitung dari sekitar lebih dari 300 komoditas yang kami potret dari pasar yang ada di wilayah Kota Jogja dan wilayah Gunung Kidul. Yang ditampilkan adalah potret daerah istimewa Yogyakarta, artinya secara rata-rata yang berbobot begitu ya. Ada pembobotan di situ antara Gunung Kidul dengan Kota Jogja. Untuk Sleman memang tidak menjadi sampel untuk perhitungan inflasi yang menggunakan lebih dari 300-an komoditas yang dipotret oleh BPS. Nah, untuk angka yang ditampilkan di sini semuanya menunjukkan deflasi. Jadi month-to-month 0,8% itu membandingkan indeks harga konsumen dari bulan Januari ke bulan Februari, seperti itu ya. Jadi bulan Februari itu terjadi penurunan harga secara rata-rata dari lebih dari 300 komoditas yang dipotret -0,8%, terjadi deflasi. Kemudian untuk Y on Y itu membandingkan bulan Februari, indeks harga konsumen bulan Februari tahun 2025 terhadap indeks harga konsumen bulan Februari tahun 2024, jadi setahun yang lalu, itu -0,3%. Sedangkan tahunan yang nasional itu ada -0,09, itu juga Y on Y, jadi Februari 2025 terhadap Februari 2024.
Jadi memang semua angka ini menunjukkan bahwa ada deflasi sampai di bulan Februari. Betul sekali, tetapi kita tidak bisa menggunakan ini kemudian bahwa nanti menjelang hari raya ini sudah sangat mendekati, kita kemudian berpikir bahwa pasti deflasi, karena kita harus ingat bahwa inflasi ini dipengaruhi oleh komoditas-komoditas penting yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan sekali lagi tadi sudah disinggung oleh Bapak Wakil Bupati bahwa setiap hari raya itu yang datang ke Sleman ini bisa lebih dari 2 kali lipat orang, karena memang terutama DIY wilayah Jawa ini kan tempat mudik ya, tempat orang mudik, jadi tentu semakin bertambah kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah, menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, termasuk masyarakat yang saat ini merantau dan akan kembali pada saat hari raya nanti, atau juga para wisatawan yang akan berkunjung ke wilayah DIY, karena memang DIY ini menjadi salah satu tujuan wisata yang setiap tahun menunjukkan peningkatan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Bapak untuk terkait dengan kebijakan dari pemerintah. Tadi sudah disampaikan bahwa pasar murah dan sebagainya. Nah, untuk mengendalikan deflasi tadi mungkin nanti Bank Indonesia dari Bank Indonesia bisa menyampaikan juga Bapak, karena memang kalau deflasi terus-menerus itu juga tidak baik. Inflasi yang terlalu tinggi juga tidak baik. Jadi memang harus kita kendalikan supaya angkanya optimal. Masyarakat tidak merasa berat dengan harga yang tinggi, tetapi produsen juga masih bisa terus berproduksi, bergairah untuk memproduksi barangnya. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih Bu. Mungkin dari BI akan melanjutkan sekalian biar satu pemahaman. Ya, terima kasih. Baik, yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Asisten, Kawan, Direktur Ekonomi, Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya kami ada paparan, kami paparan di ini setelah mengkaji. Oke, jadi terkait dengan apakah deflasi itu baik atau tidak, tadi benar seperti yang disampaikan oleh Ibu dari BPS, bahwasannya memang kita perlu melihat sebenarnya root cause dari akar permasalahan dari kondisi inflasi di saat ini gitu apa. Nah, jadi Bapak Ibu semua sebagai informasi yang kami terima dan yang mungkin juga sudah Bapak Ibu semua ketahui, bahwasannya deflasi 2 bulan di tahun 2025 ini itu lebih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait dengan diskon tarif listrik besar 50%. Nah, diskon tarif listrik ini itu kalau berdasarkan analisis kami itu bisa berpengaruh sampai dengan bulan Maret, karena ada listrik prabayar, ada listrik pasca bayar. Nah, sehingga di bulan Februari itu kita kena 2 jenis diskon, pra dan pascanya kena dua-duanya. Jadi yang di bulan Januari itu prabayar itu akan dibayarkan di bulan Februari, terus kemudian nanti di paskanya nanti di bulan Maret juga kena 50%. Itu yang pertama. Nah, sehingga kalau kita melihat sebenarnya apakah ada potensi penurunan daya beli atau tidak, kalau menurut pandangan kami dan juga data yang kami terima dan kami olah berdasarkan dari berbagai survei dan juga pendekatan yang kami lakukan, itu sebenarnya daya beli masyarakat khususnya di Jogja, wilayah DIY, itu masih relatif terjaga. Masih terjaga, masih cukup positif dan juga masih cukup aman tanda kutip gitu ya. Nah, kemudian penurunan itu memang karena kebijakan intervensi dari pemerintah sendiri. Nah, tentunya ini menjadi hal yang bisa kita pandang sebagai salah satu poin positif, karena di saat berbagai gejolak kondisi perekonomian, kondisi penurunan harga ini tidak disebabkan oleh permasalahan yang mendasar gitu ya. Jadi memang lebih relatif karena intervensi saja. Nah, terus kemudian ke depannya memang kami memandang bahwasannya hal ini perlu terus dijaga, karena memang menjaga stabilitas inflasi itu jauh lebih sulit Pak.
dibandingkan dengan bagaimana kita menurunkan harga. Jadi stabilitas itu bisa bagaimana kita harga yang sudah turun dinaikkan itu jauh lebih sulit sebenarnya dibandingkan dengan bagaimana kita intervensi untuk menurunkan. Kalau menurunkan kita tinggal memberikan subsidi, harga akan terus turun. Tapi kalau misalnya harga petani itu sangat rendah, itu akan sulit sekali mengangkatnya. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil di awal terkait dengan realokasi, itu tentunya membutuhkan strategi khusus bagaimana kita juga bisa melakukan kebijakan fiskal di daerah kita juga bisa memberikan impact terhadap bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi ke depannya. Karena dengan adanya realokasi tentunya mungkin akan memberikan pengaruh terhadap strategi dan juga mungkin memberikan pengaruh terhadap prioritas dan sebagainya seperti itu. Dan terus yang ketiga adalah program juga terkait dengan program makan gratis tentunya akan memberikan dampak juga yang bisa dibilang membedakan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terkait dengan demand tentunya, demand terhadap permintaan. Mungkin sementara itu yang kami bisa sampaikan. Kalau misalnya ada yang pertanyaan lebih detail nanti kami akan sampaikan melalui paparan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Dedi. Ada 3 hal tadi ya. Selanjutnya Bu Mai, monggo kami mau untuk bisa menjelaskan kaitan dengan detail untuk pasar murah dan juga apakah sekarang masih ada PPU yang ditutup. Ya, terima kasih izin Pak Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi berkaitan dengan kuota untuk pasar murah. Jadi di tahun 2005 maaf, ini kuota yang kita siapkan secara keseluruhan sebanyak 115 ton atau 115.010 kilo untuk 6 komoditas. Yang pertama ini komoditas beras medium sebanyak 40.800 atau 40,8 ton. Kemudian beras premium 35,3 ton atau 35.300. Kemudian minyak goreng 18.100 liter. Untuk komoditas gula pasir 10.650 kilo. Telur ayam 7.200 kilo. Kemudian daging ayam 2.960 kilogram. Nah, komoditas kuota total ini terbagi di dalam 36 titik lokasi yang masing-masing kita sesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa 36 lokasi? Karena memang waktu yang sudah mendekati Lebaran ini, maka di regrouping dari 86 kelurahan menjadi 36 kelurahan, di mana pemilihan lokasi ini adalah untuk mendekatkan kepada masyarakat dan kalau yang regrouping ini yang paling representatif untuk jangkauan masyarakatnya. Jadi ini terbagi di 36 kelurahan. Kemudian terkait dengan SPBU, sampai saat ini masih ada 1 SPBU yang ditutup di Jalan Kaliurang atas pujaan ya, Jalan Kaliurang ini memang masih ditutup karena saat ini baru proses KSO antara Pertamina dengan pelaku usaha dan penggantian dispenser lama diganti dengan dispenser baru. Nah, setelah nanti proses-proses ini selesai, maka Kabupaten Sleman dalam hal ini nanti melalui UPTD Meteorologi Legal akan melakukan tera kembali terhadap seluruh peralatan yang ada baru nanti bisa beroperasional. Insya Allah nanti
apabila semua proses ini berjalan dengan lancar, maka nanti sebelum Lebaran ini bisa dibuka. Namun waktunya memang kami belum bisa memastikan. Adapun kuota secara keseluruhan ini tidak berkurang kalau walaupun ditutup satu, tetapi kuotanya dialihkan atau ditambahkan pada SPBU terdekat. Saya kira nanti Bapak Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam J. Itu ya Mbak, sudah jelas ya. Sistem pembelian di pasar murah nanti bagaimana ya Pak ya? Pakai kupon atau kasih atau bagaimana? Oke, betul. J, maturun Mbak. Jadi nanti sistem pembelian di pasar murah ini bisa dengan cash maupun dengan grace. Kemudian masyarakat yang datang ini nanti dapat mengambil kupon nomor antrian. Jadi kuponnya itu kupon nomor antrian saja. Jadi biar nanti tidak terlalu lama untuk ngantri berdiri. Jadi kami siapkan tenda dan kursi, kupon, kemudian nanti nomor urutnya dipanggil sehingga nanti maju ke kasir. Dalam satu hari ini ada 3 titik yang kita layani atau 3 kelurahan yang kita layani. Ada nggak matur nuwun?